Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldi Cahyadi dengan NPM 22040064. Di sini saya akan mempresentasikan tugas yang matkul analisis bisnis. Dosennya Ibu Dr. Yanti Purwanti dengan menganalisis kopi kenangan. Untuk background bisnis kopi kenangan didirikan oleh Edward Tirtanata, James Prananto, dan Cynthia pada tahun 2017. Edward bercerita bahwa ia awalnya berbisnis batubara bersama ayahnya, tetapi sulit sekali dan merugi. Dari situlah Edward memilih untuk berbisnis barang konsumsi. Menurut Edward, bisnis barang konsumsi adalah bisnis yang bisa dikontrol harganya. Oleh karena itu, Edward memiliki bisnis teh bernama Lewis dan Carroll karena ia merasa produk dan kedai kopi sudah banyak di Indonesia. Namun, Edward akhirnya sadar bahwa ia salah strategi sehingga ia memutuskan untuk berpindah haluan ke bisnis kedai kopi. Perusahaan ini terkenal karena mempopulerkan bisnis kopi susu gula aren di Indonesia. Kopi kenangan dianggap sukses mengisi ceruk kesenjangan harga antara kopi mahal bertaraf retail internasional dan kopi instan kemasan yang disajikan di warung-warung kopi. Baik, untuk analisis poster 5 force, yang pertama itu ada satu ancaman pendatang baru, yaitu modal masuk rendah untuk mode gerai kecil, banyak coffee shop dan franchise lokal yang baru. Namun, brand recognition dan network kopi kenangan menjadi entry barrier. Terus yang kedua, kekuatan tawar pemasok. Yang pertama itu integrasi vertikal mengurangi ketergantungan. Memiliki petani mitra langsung di Sumatera, Jawa, dan Flores, namun tetap bergantung pada importir untuk bahan khusus. Dan yang ketiga, kekuatan tawar membeli. Banyak alternatif dengan harga serupa, loyalitas rendah, dan mudah pindah brand. Yang keempat, ancaman produk substitusi, yaitu seperti pengganti kopi seperti teh, minuman kekinian, boba, yogurt, kopi instan premium, dan minuman sehat seperti susu almond. Dan juga yang kelima, ada persaingan antar perusahaan. Tentunya untuk yang bertaraf global itu ada Starbucks, McDonald's, Cafe, dan untuk skala lokal itu ada Fore dan Jejin Jiwa. Itu lanjut untuk analisis pastel. Yang pertama itu ada politics, dukungan pemerintah dan untuk UMKM dan industri kopi nasional itu sangat berpengaruh. Dan yang kedua, regulasi kemasan plastik, mengurangi penggunaan straw plastik, dan insentif pajak untuk ekspor produk kopi. Dan untuk ekonomi, pertumbuhan kelas menengah Indonesia estimasinya sekitar 140 juta pada 2023. Inflasi bahan baku global biji kopi naik 20% dalam waktu 2 tahun. Daya beli sementara menurun pasca pandemi. Untuk sosialnya, kenaikan konsumsi kopi 8% per tahun di Indonesia. Generasi Z lebih suka lokal brand dengan cerita otentik, dan lifestyle urban yang padat meningkatkan demand takeaway. Untuk teknologinya, yaitu apps order dengan AI rekomendasi, menggunakan sistem inventory management terintegrasi, dan yacht untuk monitoring kualitas kopi di setiap gerai. Untuk environmentalnya, permintaan sustainable sourcing meningkat, tekanan untuk kemasan ramah lingkungan, sertifikat Rainforest Alliance menjadi competitive advantage. Dan untuk legalnya, yaitu sertifikat halal yang komprehensif dan peraturan franchise yang ketat untuk ekspansi, standar kesehatan dan keselamatan pasca akademi. Untuk analisis Touch metriknya, yaitu membahas tentang strength, kekuatan, yaitu brand yang kuat, network gerai yang luas, sistem operasi terstandarisasi, dan loyalty program dengan 5 juta member. Untuk weakness-nya, ketergantungan pada beberapa menu signature, limited dine-in experience, dan margin lebih rendah versus premium kompetitor.
supply chain complexity dengan ekspansi cepat. Untuk opportunity ekspansi ke tier 2 atau 3 city atau kota, diversifikasi produk, chain dan kopi kemasan. Ketiga ada partnership dengan lifestyle brand. Keempat ada ekspor ke pasar Asia lainnya. Untuk threats, ancamannya yaitu kompetisi harga yang brutal, kenaikan biaya operasional, perubahan tren konsumen cepat, dan resesi ekonomi global. Jadi untuk strategi SO yaitu strength dengan opportunity, itu adalah strategi yang sama-sama positif untuk meningkatkan brand juga yang kuat, dan juga untuk partnership dengan lifestyle brand, jadi bisa menambah gerai-gerai selanjutnya. Dan untuk strategi ST yaitu strength dengan threats yaitu ancaman, jadi membangun brand yang kuat dan juga melihat ancaman-ancaman yang akan ada. Terus untuk strategi WO yaitu weakness dan opportunity, yaitu melihat kelemahan dan juga peluang yang ada di kopi kenangan ini. Terus untuk strategi WT yaitu weakness dan threats, yaitu melihat kelemahan dan juga ancaman sebagai untuk bisa mengantisipasi fokus pada gerai dengan profitabilitas yang tinggi, seperti itu. Lanjut ada analisis BCG Matrix yang membahas tentang kopi kenangan itu menjual kopi dengan star, yaitu kopi kenangan mantan, menu signature dengan margin baik, market share tinggi, dan juga ada kenangan latte, produk mainstream dengan volume tinggi. Terus ada juga cash cow yang dimana kopi kenangan hitam, produk dasar dengan biaya produksi rendah. Terus es kopi kenangan seasonal favorit dengan turnover cepat. Terus ada question mark yaitu kenangan coklat, produk baru, potensi tinggi tapi market share masih rendah. Food item seperti croissant dan sandwich belum menjadi alasan utama. Terus dog itu some seasonal beverage, variasi terbatas dan penjualan musiman. Terus merchandise awal, desain dan kualitas perlu diimprove. Itu. Lanjut, ada kesimpulan. Kopi kenangan telah mengubah landscape bisnis kopi Indonesia dengan mode affordable premium yang disruptif. Namun, untuk mempertahankan posisi market leadership diperlukan yang pertama differentiation berkelanjutan melawan kompetitor yang menjadi model, dan yang kedua ada inovasi konstan di dalam produk dan customer experience, dan yang ketiga ada strategi impact yang tidak hanya kuantitatif tapi juga kualitatif. Yang keempat ada brand building, jadi transitional brand menjadi essential brand dengan execution yang tepat. Pada strategi di atas, kopi kenangan berpotensi tidak hanya menjadi market leader di Indonesia, tapi juga menjadi global ambassador untuk kopi kenangan. Terima kasih.